selamat siang. Dengan Mbak Gadis ya? Iya, benar. Kemarin sudah chat saya melalui WhatsApp ya Mbak Gadis? Iya, sudah konfirmasi. Mbak Gadis. Oh ya Mbak Gadis, ini rumahnya Lamongan, kok jauh sekali ya Mbak Gadis? Iya, saya di Surabaya ini kebetulan lagi kuliah. Oh lagi kuliah, di kampus mana Mbak Gadis kalau boleh tahu? Di UNESA yang di Dawetan. UNESA. Jadi Mbak Gadis ini di sini ngekos atau di rumah saudara atau bagaimana Mbak Gadis? Sekarang sih masih ngekos ya, tapi mungkin insya Allah bisa beli rumah di Surabaya. Amin. Jadi kos ke sini jalan atau bagaimana? Biasanya sih gimana tadi pertanyaannya? Dari kos ke sini itu Mbak Gadis jalan atau naik motor? Saya naik ojek online Oh, sih. lumayan jauh ya Mbak Gadis? Iya, soalnya saya belum bawa motor sendiri. Gitu ya. Oh iya Mbak Gadis, sebelumnya Mbak Gadis ini pernah melakukan sesi konseling belum? Sudah pernah sih beberapa kali ya. Oh ya Mbak Gadis, sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Elo. Mbak Gadis bisa panggil saya Elo atau Elo saja nggak apa-apa. Karena Mbak Gadis sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya. Dan ini saja ya Mbak Gadis, kan kemarin Mbak Gadis sudah chat saya kalau Mbak Gadis sedang mengalami permasalahan yang membingungkan Mbak Gadis. Ya, untuk sesi konseling kali ini kita lakukan selama 30 menit. Jika dirasa sesi konseling ini belum cukup, kita bisa lakukan lagi minggu depan atau minggu berikutnya. Seperti kita ya Mbak Gadis. Sebelumnya Mbak Gadis ini sudah nyaman apa belum dengan posisi duduk Mbak Gadis? Saya rasa sih sudah ya. Tapi kalau saya nyegat boleh? Boleh banget, senyaman Mbak Gadis. Oh ya Mbak Gadis, di sini jangan sungkan untuk bercerita kepada saya. Ungkapkan semua masalah Mbak Gadis kepada saya. Tidak usah sungkan dan tidak usah khawatir karena saya berkomitmen dan memiliki asas kerahasiaan untuk tidak menyebarkan sesi konseling ini kepada siapa saja. Oke, baik. Sebelum kita mulai sesi konseling kali ini, saya ingin Mbak Gadis berkomitmen kepada saya. Selama sesi konseling ini, Mbak Gadis tidak boleh menyakiti diri Mbak Gadis jika Mbak Gadis meluapkan emosi Mbak Gadis. Jadi Mbak Gadis harus tetap tenang meskipun Mbak Gadis meluapkan emosi Mbak Gadis. Mbak Gadis boleh nangis, Mbak Gadis boleh tersenyum, Mbak Gadis boleh tertawa, terserah. Yang penting Mbak Gadis tidak boleh melukai diri Mbak Gadis sendiri. Bisa diterima Mbak Gadis? Terima kasih Mbak Gadis. Oh ya, kemarin kan Mbak Gadis chat saya kalau sedang mengalami permasalahan yang sangat berat dan Mbak Gadis ini kebingungan. Kalau boleh tahu, ada apa sih Mbak Gadis kok sampai datang ke saya gitu? Oke, jadi hari ini ya, saya tuh merasa kayak sedikit berat karena jujur saya nggak punya semua cerita ya, entah pacar atau teman mungkin, karena jujur kalau mau cerita ke teman itu takut kayak semua orang kan juga punya masalahnya masing-masing ya, takut mengganggu mereka atau mereka juga punya masalah. Jadi saya nggak pernah cerita ke teman, semua cerita ke pacar juga belum punya. Mau cerita ke orang tua atau ke kakak saya itu saya biasanya cerita, tapi bukan semuanya ya, jadi cuma di part-part tertentu aja sih, karena saya nggak mau bikin keluarga saya mikir ya. Jadi permasalahan Mbak Gadis ini, Mbak Gadis bingung untuk bercerita kepada teman, keluarga, atau seorang. Ya, saya tuh ada hari ini tuh kayak merasa capek ya. Padahal sebenarnya saya juga bingung capek saya ini capek fisik atau capek batin. Saya tuh kurang bisa mendeskripsikan diri saya ya. Kayak apa ya? Saya tuh karena gak ada kegiatan apapun, jadi saya mencoba menyibukkan diri. Kayak saya ikut
kayak kepanitiaan gitu. Kayak kemarin di fakultas saya ada PKKMB, saya ikut kepanitiaannya, terus ikut prodi, terus sama ada kayak event olahraga di prodi itu juga saya ikutin semuanya. Rapat-rapat semuanya saya ikutin. Kemudian saya tuh punya kesibukan. Terus saya mencoba kerja, saya kerja freelance gitu. Ikut teman saya itu ngirim video, dan itu tuh lumayan buat saya sibuk gitu. Jadi saya lupa sama hal-hal yang buat saya kepikiran gitu. Saya juga nyoba jualan makanan di kos saya gitu. Itu semua hal itu tuh buat saya sibuk kan. Sebenarnya nggak buat saya mikir, tapi ketika kegiatan itu semua sudah selesai saya lakukan, terus saya tuh langsung merasa capek. Terus pas saya masih capek, saya tuh keinget hal-hal yang lalu, terus keinget sama ketakutan saya tentang masa depan saya gitu. Jadi kayak saya tuh tiba-tiba kepikiran kayak gimana ya? Saya ini kan kuliah di bimbingan dan konseling ya. Nah, sebelum saya masuk di DK ini, saya tes ITBK. Dan itu kan nggak lolos. Ketika nggak lolos itu tuh, saya tuh pernah dikasih omongan sama kakak saya. Ininya tuh, kamu tuh jalan, nggak usah ambil jurusan yang aneh-aneh gitu, atau nggak usah kepengin mau ini mau itu, nggak usah, karena kamu tuh bakal bisa gitu. Sininya kayak kakak saya tuh kasih omongan yang sebenarnya mungkin yang menurut saya ini tuh motivasi buat saya, tapi sejujurnya itu tuh buat saya down ya, karena benar-benar kayak meremehkan saya gitu, dan saya tuh nggak bisa ini nggak bisa itu gitu. Terus ternyata pada akhirnya ketika ada tes mandiri di Indonesia, saya ikut dan ternyata saya lolos. Ternyata saya masuk. Terus saya buktikan kalau ini aku bisa gitu. Terus kata mbakku, ala cuman keberuntungan aja tuh. Nah itu terus pas saya jadi masuk di desa itu sebenarnya saya enjoy aja lah nih. Tapi setiap saat tuh beberapa kali pasti situ selalu keinget sama omongan itu kayak tapi aku masih di sini aja, aku tetap diremehin gitu. Terus kayak apa ya, kayak kayak ya kayak gitu deh. Terus kayak terakhir itu kemarin pas bulan Agustus itu kan yang ngomongin aku kan mbakku yang pertama. Terus kemarin pas bulan Agustus itu pas aku ulang tahun, mbakku yang ketiga itu ngajak aku ngobrol biasa awalnya, terus lama-kelamaan itu jadi deep talk kan. Nah disitu mbak aku tuh bilang kayak sini kan umur aku udah 20 tahun ya Agustus kemarin. Itu mbakku yang ketiga itu bilang kayak, kamu sekarang umur 20 tahun punya pencapaian apa gitu. Saya bilang, pencapaian gimana maksudnya gitu. Terus aku bilang, ya kamu punya apa sekarang umur 20 tahun? Apa yang bisa kamu pilih sama kamu sendiri lah, kamu sendiri. Sebenarnya itu tuh, dia tuh cuma tanya. Tapi tanyanya tuh kayak, bukan tanya, kayak, kamu kok udah mesti gak bisa apa-apa, gak dapat apa-apa gitu. Terus dibandingin kayak, aku dulu pas kuliah aku kerja, aku dapat uang, aku gini. Terus mbakku juga bilang, lihat temanmu ini, dia udah kerja bisa dapat uang, ini. Dia bisa beli apapun yang dia mau sendiri. Terus mbakku juga bilang, coba lihat teman kamu lainnya, pasti udah bisa beli apa-apa sendiri, kayak kamu. Jadi sebenarnya mungkin dia kasih motivasi aku biar bisa maju ya, tapi itu tuh sampai sekarang itu bekas buat aku gitu. Makanya ketika aku mulai coba kerja dan lain-lain, sejujurnya pas dia ngomong kayak gitu tuh perasaan aku tuh bener-bener gak enak banget. Aku tuh pengen ungkapin gitu loh, kayak aku juga ini gak mau kayak gini gitu. Ini semua tuh bukan yang aku mau, tapi kenapa seolah-olah kayak kelihatannya aku tuh nyantai-nyantai aja gitu, padahal sejujurnya aku tuh gak nyantai banget ya, kayak pikiran aku tuh berisik banget.
Sampai sekarang kan setiap hari itu aku mikir kayak lihat mbakku mbakku yang kedua itu dokter, terus mbakku yang ketiga dia kerja jadi HRD di perusahaannya Doni di Surabaya juga. Kalau mbak-mbakku tuh pekerjaannya udah jelas, udah punya tabungan juga dan lain-lain. Terus mbakku yang pertama juga sama sih kayak gitu. Kan dari mikir kayak mereka bisa, aku bisa juga nggak ya gitu. Terus kan kayak aku pernah dengan kata-kata nih di sosial media dan secara langsung di lingkungan keluarga. Intinya tuh kayak di dalam keluarga, dalam beberapa anak pasti ada satu anak yang gagal. Dan itu tuh aku mikir kayak ini apa aku ya, soalnya mbak-mbakku semuanya bisa gitu. Masa iya aku gitu. So aku mikir kayak kan dulu aku main jadi poluan ya, terus nggak jadi. Nah itu tuh pas itu tuh mamaku juga pernah bilang kayak apa, masa gak bisa, kamu gak usaha, kamu gak gini, katanya mau tapi kok nggak ada, sebenarnya nggak ada niatnya dan lain-lain. Terus sebenarnya tuh ada banget, tapi kayak aku mau ngelakuin tuh juga nggak bisa gitu. Tapi terus jadi dapat omongan-omongan kayak gitu, malah akhirnya jadi kayak ya udahlah, nggak aku jalanin aja, nggak aku lakuin aja, soalnya percuma juga dapat omongan yang kayak gitu dari keluarga aku. Kayak apa ya, jadinya sebenarnya ketika kakakku ngomong atau mamaku ngomong tuh aku tuh pengen mengutarakan gitu ya yang aku rasain, kayak mau aku bantah kayak aku tuh nggak gitu, aku tuh udah gini, tapi nggak berani karena kayak nanti takutnya kayak kamu tuh dikasih tahu kok malah gak terima, kamu dikasih tahu kok malah gini. Jadinya ketika dia ngomong itu aku diem aja, cuma gak jawab iya gitu. Tapi setelah omongan itu omongan itu bekas di aku. Terus apa aku mau kayak ini tuh kan gak bisa. Jadi kayak ujungnya aku nangis sendiri, marah-marah sendiri, nyalain diriku sendiri gitu. Kayak semuanya aku penuh sendiri, nggak ada yang tahu siapapun. Jadi kayak aku langsung suatu ketika aku mikir kayak kayaknya aku butuh psikolog deh, atau aku butuh konseling ke konselor deh. Banyak itu aku nyoba berani gitu buat datang ke sini buat konseling, dan beberapa kali pernah konseling itu ternyata cukup lega ya buat aku. Jadi ya, oh di sini ini aku bisa cerita. Saya merasakan apa yang Mbak Gadis rasakan, pasti sangat capek, terus bingung arahnya mau kemana, dan gak berani untuk mengutarakan pendapat Mbak Gadis begitu. Iya Kak, saya tuh bingung arah saya ini mau kemana gitu kan, karena memang ya keluarga saya ini mengarahkan saya, tapi menurut saya tuh tetap kurang, dan arahan mereka itu kayak arahnya gini, tapi mau saya gitu. Nah, terus kalau saya mau kayak arahan saya itu pasti dia bilang kayak arahan kamu tuh gini, mending pakai arahan ini aja gitu. Tapi sebenarnya saya tuh gak bisa pakai arahan itu, tapi saya paksain gitu. Terus kan kebetulan saya juga udah gak punya ayah ya, udah ditinggal ayah saya dari saya SD. Nah itu tuh akhirnya nggak ada peran ayah tuh, jadi kayak apa ya, malah nggak tahu arahnya kemana gitu. Padahal saya diarahkan sama keluarga saya, tapi saya merasa kayak nggak ada arahnya karena nggak ada ayah saya gitu. Coba kalau ada itu pasti dari awal tuh saya udah terarah, kayak saya pasti bisa masuk apa yang saya mau. Terus kalau ada ayah saya pasti saya bisa dapetin apa yang saya mau. Saya tuh pasti mikir itu. Jadi tuntutan dan omongan-omongan di luar sana yang terlalu berisik ini, terutama dari keluarga ya Mbak Gadis, itu membuat Mbak Gadis ini bingung arahnya mau kemana. Lalu ini Mbak Gadis itu bingung untuk mengutarakan pendapat, atau Mbak Gadis ini bingung untuk berbicara dan mengatakan
sebenarnya gitu ya. Iya benar banget sih. Coba sekarang Mbak Gadis bayangkan deh, atau Mbak Gadis lihat saya sebagai keluarga Mbak Gadis. Jika saya menentang Mbak Gadis dan selalu menuntut Mbak Gadis untuk mengarahkan Mbak Gadis ke arah yang seharusnya mereka mau, apa yang Mbak Gadis ingin rasakan? Apakah Mbak Gadis diam saja, atau Mbak Gadis ingin marah, atau Mbak Gadis juga ingin mengutarakan dengan berani gitu kepada keluarga Mbak Gadis? Saya ingin mengutarakan dengan berani ya tentunya. Terus kalau nggak sesuai sama saya mau membantah. Apa kayak kalau saya nggak mau udah dipaksa, kayak saya pengen marah gitu, tapi saya nggak bisa. Di sisi lain juga saya mikir kayak mereka kayak gini ke saya, ini yang terbaik buat saya. Mereka yang tahu, saya nggak tahu gitu. Jadi kayak ya udah saya terima aja, meskipun saya nggak terima, tapi ya saya terima gitu. Jadi Mbak Gadis tetap belum berani untuk mengungkapkan kepercayaan Mbak Didi kepada keluarga Mbak Gadis itu. Iya. Jadi gini Mbak Gadis, melihat dan mendengar dari cerita Mbak Gadis, sepertinya sesi konseling ini kita akan menggunakan teknik ASAT, yang mana nanti kita juga akan menggunakan role play. Coba deh sekarang kita latihan. Kalau saya menjadi kakak nomor 1 Mbak Gadis dan saya menentang Mbak Gadis, Mbak Gadis ingin bicara seperti apa pada saya sebagai kakak pertama Mbak Gadis? Saya pengen ngomong sih kayak jadi saya tuh enak gitu kan. Dulu masih lengkap, masih ada mama, masih ada papa, terus ekonomi keluarga juga masih baik. Kayak posisi saya tuh sekarang ini apa ya? Ekonomi keluarga saya tuh sekarang benar-benar nggak stabil. Terus kayak saya tuh pengen apa-apa itu terbatas. Sedangkan kakak saya yang pertama itu nggak terbatas gitu. Tapi ketika sekarang tuh kakak saya tuh malah yang batasin saya, kayak kamu jangan semoga saya pengen beli apa gitu, kamu jangan beli ini dong, kamu hemat dong, kamu gini. Terus aku kayak mikir, ya enak bilang kayak gitu ke saya, sedangkan dia dulu enak gitu, beda sama saya. Kayak saya tuh pengen ngomongin itu gitu loh, tapi nggak bisa. Kayak ya gimana ya? Ya saya tuh karena nggak berani, karena dia kakak saya yang pertama kan. Jadi kayak ya udah deh, saya ini diem aja. Jadi saya nggak pernah ngungkapin apa yang saya rasakan. Padahal itu tuh yang saya rasakan. Saya tuh pengen ngomong kayak kehidupan kita ini berbanding terbalik banget gitu loh kan. Kayak sama dulu enak bisa kuliah di kuliahan yang mahal, bisa kos yang mahal, yang ada AC-nya, dibawain mobil, dibawa motor, jalan-jalan kemanapun sama teman-teman bisa. Giliran saya itu nggak bisa gitu. Tapi saya nggak bisa mengungkapkan itu. Sedangkan kakak saya yang pertama itu kadang untuk saya harus ini itu, kayak suruh saya coba cari beasiswa, coba KIP gini. Sedangkan dia dulu tuh nggak kayak gitu. Jadi kayak saya mikirnya coba kalau posisinya di Bali atau coba masih ada ayah saya, pasti saya juga merasakan hal yang sama kayak kakak saya. Tapi ternyata kan enggak ya. Mbak Gadis masih kuat untuk melakukan sesi konseling? Mbak Gadis tadi sudah berani mengungkapkan kepada kakaknya, dan saya memposisikan sebagai kakaknya. Adakah lagi yang ingin Mbak Gadis katakan? Mungkin ke mama atau ke kakak nomor 2 atau ketiga? Bayangkan saya adalah keluarga Mbak Gadis. Mbak Gadis ingin bicara apa? Saya ingin bicara sama yang di depan saya ini adalah keluarga saya, kakak saya, mama saya. Itu ngomong. Sebenarnya saya juga mikir banget, saya juga berusaha banget, tapi memang usaha saya itu belum saya lakukan gitu. Tapi sudah ada di pikiran saya, cuma saya itu mau melakukan itu saya takut. Tapi
Jadinya saya ini berusaha banget gitu, kayak saya juga kalau suami saya nggak bisa apa-apa gitu, saya tuh coba belajar sendiri, saya cari tahu sendiri, saya nggak mau bilang atau tanya karena pasti dipikirnya, oh kok gini aja kok nggak bisa sih gitu. Atau kalau suami saya lagi nggak ada uang gitu, saya nggak pernah berani bilang ke keluarga saya gitu. Karena nanti pasti dipikirnya tuh, loh kok udah nggak ada uang, uangnya dibuat kemana aja gitu. Terus kan pasti pakai terus gitu, padahal setidaknya kalau ada iuran apa atau apa gitu, itu tuh saya bayar pakai itu. Jadi saya pilih kayak saya nggak jajan, saya nggak pengen, saya mau ya mereka tuh hidupnya saya masih ada pegangan, padahal sejujurnya udah nggak ada gitu ya. Banyak sebenarnya yang pengen saya ungkapkan ke mereka itu, tapi nggak bisa karena ya takut, karena ya kasihan juga sama mereka. Kayak kadang juga saya itu memposisikan diri saya sebagai mereka, kayak saya menjadi kakak yang pertama, kedua, ketiga, keponakan saya. Terus sebenarnya mereka itu juga kasihan saya ngelihatnya. Mereka juga sama berjuangnya kayak saya, tapi di suatu sisi saya juga pengen kayak coba mereka deh yang gantian jadi saya gitu. Pernah nggak mereka coba mikir jadi saya tuh gimana gitu sih. Oke, baik. Jadi kan saya sempat mengungkapkan beberapa pilihan, antara diam saja, terus berani bicara, dan teriak atau marah gitu kan Mbak Gadis. Nah, Mbak Gadis memilih untuk mengungkapkan dengan berani. Dan Mbak Gadis sudah mengungkapkan dengan berani, meskipun saya adalah keluarga Mbak Gadis gitu kan. Apa yang Mbak Gadis rasakan? Lega atau masih mengganjil? Jujur sih lega ya, karena kayak meskipun bukan kakak semua saya yang ada di sini, tapi saya tuh bisa mengungkapkan kayak ini loh yang selama ini aku gak cerita di situ siapa yang selama ini aku pendam, tapi aku berani ceritain di sini gitu ya. Rasanya aku kayak, oh gini ya rasanya cerita gitu, ini ya rasanya didengarin gitu kayak gitu. Jadi lebih memilih untuk berani berbicara. Gadis kan sudah berani untuk berbicara, dan itu adalah pilihan Mbak Gadis sendiri. Yang mana di sini saya hanya membantu Mbak Gadis untuk sedikit menyelesaikan masalah Mbak Gadis, dan semua keputusan itu tetap ada di tangan Mbak Gadis. Mbak Gadis ingin arahnya kemana, ingin memposisikan diri Mbak Gadis itu seperti apa, itu tetap berada pada keputusan Mbak Gadis sendiri. Oke Mbak Gadis, apakah sesi konseling ini masih bisa dilanjut atau bisa dicukupkan? Dicukupkan aja deh, karena saya juga sudah bercerita, sudah didengarkan, dan saya juga masih ada kegiatan lain. Ada kegiatan apa kalau boleh tahu Mbak Gadis? Saya ada rapat kepanitiaan prodi di UNIF juga. Iya benar. Cukup sibuk sekali ya Mbak Gadis ini. Iya sih, kayak sebenarnya nggak mau, tapi kayak berusaha menyibukkan diri biar nggak kesepian ya juga sih Mbak Gadis. Pastinya sebagai anak kuliah juga pasti kayak apa sih, jadi apa ya, mahasiswa kupu-kupu pura-pura kan nggak enak juga kan. Iya benar. Jadi beli untuk pura-pura gitu ya Mbak Gadis. Oke Mbak Gadis, jika dirasa ini konseling ini belum cukup atau masih mengganjal, Mbak Gadis boleh loh untuk datang kemari lagi, untuk bercerita pada saya, untuk melakukan sesi konseling. Boleh banget kembali ke sini. Ya mungkin nanti ketika saya ngerasa kurang baik gitu, saya akan datang menemui Bu Elok lagi untuk ya sharing-sharing lagi. Boleh banget Mbak Gadis. Habis ini mau rapat ya? Iya. Mau rapat. Jadi langsung pulang atau masih mau ke kampus nih?
mau ke kampus aja sih, dulu di kampus, karena kalau lagi kos tuh biaya di ojeknya ya, jadi kayak Naik ojek ya Mbak Gadis. Iya. Oke, terima kasih Mbak Gadis sudah meluangkan waktu kemari untuk bercerita kepada saya. Saya berterima kasih kepada Mbak Gadis sudah berani untuk mengungkapkan yang sebenarnya dan berani terbuka kepada saya. Meskipun ya sebenarnya kita juga masih baru kenal ya, masih baru ketemu kali ini. Tapi saya sangat salut sekali kepada Mbak Gadis karena sudah berani mengungkapkan semuanya dan terus terang pada saya. Iya, terima kasih juga sih karena kalau tanpa ada bantuan Bu Elo juga ya saya kurang bisa ini mengungkapkan, tapi kan dari Bu Elo juga memberi saya sebuah masukan-masukan, sebuah kata-kata, perumpamaan atau pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya kayak saya rasa oh ini pertanyaannya saya belum pernah dapetin dan akhirnya saya dapetin, kayak ada yang bertanya tentang saya gitu, kayak saya ngerasa diperhatiin gitu sih. Oke, adakah lagi yang ingin diungkapkan kepada saya, Mbak Gadis? Mungkin sudah ya, cukup kayak saya pokoknya terima kasih aja karena benar-benar mau mendengarkan saya, dan saya harap juga Bu Elo ini nggak capek dengerin cerita saya dan akan menjaga cerita saya ini dengan baik. Pastinya Mbak Gadis, saya akan merahasiakan semua cerita-cerita Mbak Gadis. Mbak Gadis, kalau begitu sesi konseling ini kita cukupkan saja ya. Terima kasih Mbak Gadis. Ya, terima kasih Bu Elo.